Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dari materi pertemuan 12. Kami beranggotakan 4 orang antara lain Eksperaldo, Muhammad Azmi Azkia, Marito Manulang, dan saya sendiri Rifki Hikmatullah. Yang akan kita jelaskan dalam pertemuan kali ini adalah pertemuan 12 dengan analisis dan pemilihan strategi. Dalam manajemen strategi, tahap ini merupakan salah satu proses yang paling penting karena menentukan arah perusahaan di masa depan. Sebelum sebuah perusahaan menjalankan berbagai program atau mengambil keputusan besar, perusahaan harus terlebih dahulu menganalisis kondisi yang dihadapi dan memilih strategi yang paling tepat. Analisis dan pemilihan strategi dapat diartikan sebagai proses mengevaluasi berbagai alternatif strategi yang tersedia untuk menentukan strategi yang terbaik bagi perusahaan. Strategi yang dipilih nantinya akan menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional maupun pengembangan bisnis. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Kesalahan dalam memilih strategi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, kerugian finansial, bahkan kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh nih, ketika sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan, terdapat beberapa alternatif strategi yang bisa dipilih, seperti memperluas pasar, menambah variasi produk, meningkatkan promosi, atau melakukan kerjasama dengan pihak lain. Namun perusahaan tidak mungkin menjalankan semua strategi tersebut secara bersamaan karena adanya keterbatasan modal, waktu, dan juga tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan proses analisis untuk menentukan strategi mana yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya, terdapat beberapa tujuan dari analisis dan pemilihan strategi. Tujuan yang pertama adalah menetapkan tujuan jangka panjang perusahaan. Setiap perusahaan tentunya harus memiliki target yang jelas agar seluruh kegiatan yang dilakukan memiliki arah yang sama. Misalnya, perusahaan menargetkan menjadi pemimpin dasar pasar dalam 5 tahun ke depan atau meningkatkan pangsa pasar hingga 20%. Nah, tujuan kedua adalah menghasilkan berbagai alternatif strategi. Dalam dunia bisnis yang dinamis ini, perusahaan tidak boleh hanya bergantung pada satu pilihan. Semakin banyak alternatif yang tersedia, maka semakin besar juga peluang perusahaan menemukan strategi yang paling efektif. Alternatif-alternatif tersebut kemudian dianalisis berdasarkan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Tujuan yang ketiga adalah menentukan tindakan terbaik untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan kata lain, analisis dan pemilihan strategi membantu perusahaan memilih langkah yang paling tepat agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian, mengapa pemilihan strategi menjadi sangat penting? Hal ini karena perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas. Manajemen harus mampu memilih strategi yang memberikan manfaat terbesar dengan risiko yang masih dapat dikendalikan. Dalam proses pemilihan strategi, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti keuntungan yang mungkin diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi, biaya yang harus dikeluarkan, manfaat yang akan diterima, serta trade-off dari setiap keputusan. Nah, trade-off sendiri dapat diartikan itu sebagai konsekuensi yang harus diterima ketika memilih suatu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Sebagai contoh, perusahaan dapat memilih strategi ekspansi yang berpotensi meningkatkan keuntungan secara cepat, tetapi strategi tersebut juga membutuhkan biaya dan risiko yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan dapat memilih strategi yang lebih aman, namun pertumbuhan mungkin lebih lambat. Oleh karena itu, pemilihan strategi harus dilakukan secara cermat agar perusahaan memperoleh hasil yang optimal. Untuk membantu perusahaan memilih strategi yang tepat, digunakan proses perumusan strategi yang komprehensif. Nah, proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah tahap input. Nah, pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi yang berkaitan dengan lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.
Informasi tersebut dapat berupa data keuangan, kondisi pasar, tingkat persaingan, kebutuhan pelanggan, hingga perkembangan teknologi. Tahap kedua adalah tahap pencocokan atau matching. Pada tahap ini, perusahaan mencocokkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan bisnis. Hasil dari proses pencocokan ini akan menghasilkan beberapa alternatif strategi yang memungkinkan untuk diterapkan. Tahap terakhir adalah tahap keputusan. Setelah berbagai alternatif strategi dihasilkan, manajemen akan mengevaluasi dan membandingkan setiap alternatif tersebut. Kemudian dipilih strategi yang dianggap paling sesuai dengan kondisi perusahaan serta memiliki peluang keberhasilan yang paling tinggi. Nah, selanjutnya ada tahap input. Pada tahap pertama, dalam proses formulasi strategi, kita akan masuk ke dalam tahap input. Tahap input merupakan dasar sebelum perusahaan menentukan strategi apa yang akan digunakan. Di tahap ini, perusahaan mengumpulkan dan merangkum berbagai informasi penting mengenai internal dan eksternal perusahaan. Ada 3 alat analisis utama yang digunakan, yaitu matriks EFE, IFE, dan CPM. Yang pertama, matriks EFE atau External Factor Evaluation digunakan untuk melihat faktor eksternal perusahaan seperti peluang dan ancaman dari lingkungan bisnis. Contohnya, perubahan tren pasar, persaingan, kondisi ekonomi, atau perkembangan teknologi. Kedua, matriks IFV atau Internal Factor Evaluation digunakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga ada CPM atau Competitive Profile Matrix yang digunakan untuk membandingkan posisi perusahaan dengan pesaingnya. Jadi, tujuan tahap input adalah agar perusahaan tidak membuat strategi berdasarkan perkiraan saja, tetapi berdasarkan data dan kondisi yang terjadi. Kemudian, selanjutnya ada tahap pencocokan. Kalau pada tahap input kita mengumpulkan informasi, maka pada tahap pencocokan kita mulai menghubungkan faktor internal dan internal perusahaan untuk menentukan alternatif strategi yang paling sesuai. Dalam tahap ini terdapat beberapa alat analisis, yaitu SWOT, SPACE, BCG, IE, dan Grand Strategy Matrix. Misalnya, perusahaan memiliki kekuatan berupa kualitas produk yang baik dan melihat adanya peluang yang besar, maka perusahaan dapat menentukan strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang tersebut. Jadi, inti dari tahap pencocokan adalah bagaimana perusahaan mencari kesesuaian antara kemampuan internal dan kondisi lingkungan eksternal agar strategi yang dibuat lebih tepat. Nah, selanjutnya ada matriks SWOT. Berikutnya adalah SWOT. SWOT merupakan metode analisis yang melihat 4 faktor utama dalam proses perusahaan, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu keterbatasan yang diperbaiki. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu kesempatan dari lingkungan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu faktor eksternal yang dapat menghambat perusahaan. Dengan menggunakan SWOT, perusahaan dapat memahami posisi mereka saat ini dan menentukan strategi yang paling cocok. Jadi, SWOT membantu perusahaan menjawab pertanyaan, bagaimana cara menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang, sekaligus mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis SWOT. Setelah melakukan SWOT, perusahaan dapat menghasilkan beberapa alternatif strategi. Yang pertama ada SOS strategi atau Strength Opportunity. Strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Contohnya perusahaan dengan brand yang kuat memperluas pasar ketika permintaan meningkat. Kedua ada WO strategi atau Weakness Opportunity. Strategi ini bertujuan memperbaiki kelemahan agar perusahaan bisa mengambil peluang. Yang ketiga ada ST atau strategi atau Strength Threat. Strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghadapi ancaman dari luar, misalnya menghadapi persaingan. Yang terakhir ada WT atau Strength atau Weakness Threat, yang
yaitu yang ini dilakukan untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman yang dapat merugikan perusahaan. Jadi, 4 strategi SWOT ini perusahaan dapat memilih langkah yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Baik, selanjutnya kita ke materi matrix space. Matrix space atau strategic position and action evaluation digunakan untuk mengetahui posisi strategis perusahaan. Analisis ini mempertimbangkan kekuatan keuangan perusahaan, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Melalui matriks ini, perusahaan dapat menentukan apakah perlu melakukan ekspansi, mempertahankan posisi, atau mengambil tindakan yang lebih defensif sesuai dengan kondisi bisnis yang dihadapi. Selanjutnya yaitu langkah penyusunan matrix space. Proses penyusunan matrix space dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, memberikan skor pada setiap faktor berdasarkan tingkat pengaruhnya. Yang ketiga, menghitung skor total untuk menentukan posisi perusahaan. Yang keempat, menganalisis hasil perhitungan tersebut untuk mengetahui posisi strategis perusahaan. Hasil akhir dari matriks ini menjadi dasar dalam menentukan arah strategi yang paling tepat. Selanjutnya yaitu kita ke materi posisi dalam matrix space. Matrix space menghasilkan 4 posisi strategis. Yang pertama, posisi agresif menunjukkan perusahaan memiliki kondisi yang kuat sehingga dapat melakukan ekspansi pasar, pengembangan produk, atau investasi baru. Selanjutnya, posisi konservatif menunjukkan perusahaan perlu berhati-hati dan fokus pada efisiensi. Lalu ada posisi bertahan mengindikasikan perlunya menjaga stabilitas dan mengurangi risiko. Yang terakhir ada posisi kompetitif, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan bersaing yang baik tetapi masih menghadapi tantangan tertentu sehingga perlu meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esperaldo akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Yang pertama ada matriks BCG. Baik teman-teman, pada bagian kali ini kita akan membahas matriks BCG atau Boston Consulting Group Matrix. Matriks ini merupakan alat analisis yang digunakan suatu perusahaan untuk mengevaluasi produk atau unit bisnis yang dimiliki. Matriks BCG ini menggunakan 2 indikator utama, yaitu relative market share atau pangsa pasar relatif dan market growth rate atau tingkat pertumbuhan pasar. Pangsa pasar relatif menunjukkan seberapa kuat posisi perusahaan dibandingkan pesaing, sedangkan tingkat pertumbuhan pasar merupakan seberapa cepat pasar berkembang. Melalui analisis ini, manajemen dapat menentukan prioritas investasi, mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, dan pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan atau penghentian suatu produk. Yang slide selanjutnya ada kategori dalam matriks BCG. Dalam matriks BCG, produk atau unit bisnis dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Pengelompokan ini membantu perusahaan memahami kondisi setiap produk sehingga strategi yang ditetapkan menjadi lebih tepat. 4 kategori tersebut adalah start, question marks, cash cow, dan dogs. Masing-masing memiliki karakteristik dan strategi pengelolaan yang berbeda. Dengan mengetahui posisi produk dan kategori tersebut, perusahaan dapat mengelola apakah produk perlu dikembangkan atau bahkan dihentikan. Kategori matriks BCG. Stars merupakan produk yang memiliki pangsa pasar tinggi dan berada pada pasar pertumbuhannya juga tinggi.
Produk dalam kategori ini biasanya menjadi pemimpin pasar dan memiliki potensi keuntungan yang sangat besar di masa depan. Yang kedua ada question and marks, adalah produk yang dimiliki di pasar dan pertumbuhan tinggi, tetapi pangsa pasarnya rendah. Produk ini memiliki peluang untuk menjadi start, namun juga berisiko gagal. Yang ketiga adalah cash cow, adalah produk yang dimiliki pangsa pasar tinggi, tetapi berada pada pasar yang pertumbuhannya rendah. Produk ini biasanya sudah matang dan mampu menghasilkan arus kas yang stabil. Yang terakhir ada DOX, merupakan produk yang pangsa pasar rendah dan pertumbuhan pasar yang juga rendah. Kontribusi keuntungan dari kategori ini biasanya kecil, sehingga perusahaan sering mempertimbangkan untuk melakukan divestasi atau penghentian produk. Selanjutnya pada slide yang terakhir ada matriks EI. Digunakan untuk menganalisis posisi perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal. Hasilnya, membantu menentukan apakah perusahaan jauh tumbuh mempertahankan posisi atau melakukan pengurangan aktivitas bisnis. Graf strategi digunakan untuk menentukan strategi berdasarkan posisi kompetitif perusahaan dan pertumbuhan pasar. Strategi yang dipilih antara lain penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Yang ketiga ada QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Digunakan untuk memilih strategi terbaik secara objektif dengan membandingkan beberapa alternatif strategi berdasarkan faktor-faktor strategi yang ada. Dengan demikian, matriks BCG, EI, dan Grand Strategi membantu menghasilkan alternatif strategi, sedangkan QSPM membantu memilih strategi yang paling tepat untuk ditetapkan. Jadi kesimpulan materi pertemuan 12 yaitu analisis adalah pemilihan strategi merupakan bagian penting dalam manajemen strategi karena menentukan arah perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang melalui tahap input, pencocokkan, dan keputusan perusahaan. Dapat memanfaatkan berbagai analisis seperti SWOT, SPECH, BCG, EI, Grand Strategi, dan QSPM untuk memilih strategi yang paling efektif.